Baik, jumpa lagi kita di podcast Ruang Bicara, yang mana pada kesempatan hari ini podcast Ruang Bicara kehadiran tamu yang menurut kami sangat luar biasa. Kakak atau abang kita, yang mana kita sama-sama ketahui beliau ini sudah tidak asing lagi, belakangan sangat viral dibicarakan di berbagai platform media sosial dengan satu karya baru, yang mana karya itu semoga saja besok atau lusa akan dapat dibacakan oleh teman-teman pemirsa Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Kita langsung sapa langsung Bung Faisal Syarif Salatalohi. Terima kasih Bang Faisal sudah berkenan hadir di podcast Ruang Bicara. Sama-sama. Yang mana hari ini sangat luar biasa, kita akan lebih bicara pada spesifik pembahasan, yakni pandemi dan kaitannya dengan kebijakan publik yang hari ini sama-sama kita rasakan. Terkait dengan pandemi hari ini, Bang Faisal bicara pada aspek pengambilan keputusan oleh pengambilan kebijakan, dalam hal ini pemerintah, oleh masyarakat menilai terkesan simpang siur. Untuk Bung Faisal melihat dan menelaah masalah ini seperti apa dalam aspek kebijakan publik? Sebelumnya terima kasih saya sudah diundang di sini untuk membicarakan apa yang kemudian diamanahkan kepada saya untuk dibicarakan pada malam. Jadi terkait dengan kesimpang siuran dari aspek kebijakan publik pemerintah yang saat ini begitu menguras psikologis masyarakat, karena hal ini bisa dilihat dari keputusan terakhir kemarin baru diumumkan pemerintah kembali memperpanjang PPKM, dan saya kira kalau dilihat sudut dari perspektif kebijakan publik menunjukkan bahwa pemerintah ini memang nggak profesional. Sorry to say, but I have to say, pemerintah ini memang kurang profesional. Kenapa? Karena di sini nggak ada prinsip good governance yang baik. Apa sih dasar hitung-hitungannya pemerintah sampai mekanisme penanganan COVID pendekatannya memang harus secara bertahap seperti itu? Yang diburu oleh pemerintah dalam konteks penanganan COVID ini masalah apa sesungguhnya? Mau berbasis pada masalah kesehatan ataukah masalah ekonomi? Itu dulu yang dibicarakan. Kita nggak bisa jalan sekaligus. Bagaimana caranya kita mengambil sebuah kebijakan publik yang berbasis pada pertimbangan di antara keduanya? Kita akan kelibas oleh situasi dan waktu. Fokus dan perhatian kita harus kita arahkan kemana dulu? Ke aspek kesehatan atau ke aspek ekonomi? Makanya kalau saya sebagai seorang pengambil kebijakan publik, saya akan lantang menyerukan bahwa penanganan ini harus kita orientasikan misalnya untuk masalah kesehatan dulu atau masalah ekonomi dulu, nggak bisa jalan berbarengan. Gitu. Ini dua permasalahan besar yang tidak bisa diambil secara bersamaan ya dalam urusan ini. Iya, karena pada situasi ini lebih baik pemerintah itu berfokus pada masalah kesehatan. Dari sana sesungguhnya kita mengajak masyarakat untuk lebih bisa disiplin dengan jangka waktu tertentu. Ketika jangka waktu tertentu itu kita ngajak masyarakat untuk disiplin dan persoalan kesehatan itu bisa teratasi, baru belakangan kita bayar lewat pemulihan proses ekonomi masyarakat. Dengan kesehatan yang baik, maka dapat memulihkan ekonomi juga yang seimbang. Karena seperti yang terjadi sekarang, ya tadi pemerintah menunjukkan bahwa keduanya ketika diterapkan secara berbarengan memang nggak menemui hasil yang memuaskan. Dan pada akhirnya itu kan dirasakan masyarakat hari ini kan, bahwa seolah tidak menyatu dalam aspek komunikasi lintas pemerintah ya. Nah, dalam hal ini misalkan Pak Luhut mengeluarkan kebijakan perihal pandemi atau pengeluaran kebijakan PPKM berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain yang terkait dengan pandemi, intinya masih banyak kesimpang siuran. Iya, karena orkestra, karena ini memang masalah klasik yang muncul pada kabinet ini, baik pada kabinet Indonesia Hebat maupun kabinet Indonesia Maju. Satu persoalan yang paling mendasar, koordinasi lintas kementerian itu memang kurang tercipta dengan baik. Dari sana sesungguhnya nggak menunjukkan orkestra kinerja antara kementerian yang memang bisa bersinergi bersama-sama. Dan saya kira dalam persoalan ini yang bisa menjadi penengah adalah si pengambil kebijakan tertinggi, siapa? Presiden. Kalau mau dibilang orkestra itu ketika nggak menemukan titik koordinasi yang baik antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, harusnya bisa ditengahi oleh presiden. Dan dalam konteks ini saya kira antar kementerian pun tahu tupoksinya apa. Kalau memang penanganan COVID ini berbasis masalah kesehatan, kementerian lain jangan ngambil alih tupoksi yang menjadi bagian dari kementerian lain. Misalnya pada posisi Kementerian Kesehatan dari awal sampai sekarang pada posisi penanganan COVID,
Saya kira Kementerian Kesehatan nggak pernah menjadi garda terdepan. Iya. Sejauh ini selama pandemi dan pemberlakuan PPKM kita mohon maaf ya di berbagai platform media sosial juga tidak ditemukan sikap tegas dari seorang Menteri Kesehatan dalam hal ini dalam menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Iya. Makanya dari awal juga ketika ngomong soal penanganan pandemi dari aspek kesehatan, saya nggak ngelihat peran aktif yang ditunjukkan oleh seorang Menteri Kesehatan. Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa perannya itu memang digunting oleh kementerian-kementerian lain yang memang tupoksinya bukan mengurusi masalah kesehatan. Makanya kembali lagi ke persoalan yang pertama yang saya katakan tadi, arah dari pemerintah ini sebenarnya mau kemana penanganan COVID-nya? Mau ke masalah kesehatan ataukah masalah ekonomi? Karena kita nggak bisa jalankan ini secara berbarengan. Ketika kita memaksakan diri untuk kemudian melaksanakan ini secara berbarengan, maka kita akan kelibas oleh situasi dan waktu. Kalau memang mau basisnya dalam masalah kesehatan, selesaikan masalah kesehatan dengan jangka waktu pencapaian tertentu. Dari belakang pasti ada persoalan ekonomi yang memang harus kita bayar. Gak jadi masalah. Yang penting teratasi dulu masalah kesehatan. Yang menjadi biang dari distabilitas nasional sekarang itu masalah kesehatan sebenarnya. Dan itu memang harus ditangani. Namun saya kira pemerintah dalam konteks ini juga punya hitung-hitungan tersendiri. Iya. Punya hitung-hitungan tersendiri kenapa sampai masalah kesehatan itu harus berbarengan dengan masalah ekonomi. Gitu kan ya. Misalnya kalau dilihat dalam konstruksi APBN gitu, dengan defisit neraca primer kita yang sampai 361 triliun rupiah. Defisit neraca primer itu secara teoretikal menunjukkan bahwa Indonesia saat ini nggak punya uang sebesar 361 triliun rupiah hanya untuk bayar bunga utang. Untuk bayar bunga utang saja kita nggak punya uang dan harus meminjam dari kreditur untuk membayar bunga utang itu, apalagi untuk realisasi penanganan pandemi. Wow. Makanya pemerintah berpikir dalam situasi yang seperti sekarang, keterbatasan anggaran membuat kita nggak bisa berfokus untuk kemudian menyelesaikan masalah kesehatan sendiri. Harus berbarengan dengan bagaimana caranya supaya ekonomi itu bisa tetap bergerak dan dari sana kita bisa mengakumulasikan anggaran untuk tetap menyambung nafas kehidupan dalam konteks berbangsa. Di tengah masyarakat kita tentu ekonomi juga sangat penting. Nah, meskipun hari ini pemerintah gencar-gencar untuk memberikan batasan-batasan sosial dengan bentuk PPKM dan beberapa kebijakan lah. Nah, tapi masyarakat di bawah ini berpikir bahwa kita ketika dikurung dalam keadaan seperti ini, ekonomi yang bagaimana? Pemerintah tidak memberikan bantuan yang memadai, yang merata, kira-kira begitulah. Saya kira itu berbicara terkait dengan kompetensi pemerintah, bagaimana caranya pemerintah bisa tetap menjaga bahkan mengakselerasi ketahanan perekonomian masyarakat selama masa pandemi. Dan sejak awal pandemi itu berlangsung dan diberlakukan berbagai macam kebijakan untuk kemudian membatasi mobilitas sosial juga berlaku dalam konteks ekonomi, itu implikasinya terhadap pembentukan ketahanan perekonomian masyarakat masih rendah. Saya ambil misalnya data IDX Stock Exchange sampai Mei 2021 kemarin secara global nih, bukan saja untuk konteks Indonesia. Semua sektor usaha itu terpukul. Hampir semua sektor usaha itu terpukul. Cuman 2 sektor usaha yang bertahan bahkan menikmati valuasi di tengah situasi pandemi yang berlangsung sekarang. Yang pertama adalah industri IT, yang kedua adalah industri farmasi. Kalau merujuk kepada data IDX Stock Exchange tadi, itu industri farmasi sudah membagikan sekitar 3,17 ribu triliun. Itu nilai valuasinya. Dan kalau industri farmasi sudah membagikan sekitar 373 triliun hasil kepada seluruh pemegang saham yang mayoritasnya adalah swasta. Dan kita bisa melihat geliat dari perkembangan industri IT dalam konteks penanganan pandemi di Indonesia juga luar biasa. Ya. Dalam bentuk e-commerce, karena saya sering menyatakan dalam beberapa forum, saya sering bertanya, dalam situasi pandemi yang seperti sekarang, siapa sih yang bisa menjauhkan masyarakat dari transaksi online? Kayaknya nggak bisa ini. Transaksi dalam e-commerce. Dari sana sesungguhnya akan membuka cakrawala berpikir kita untuk melihat bahwa situasi pandemi ini di satu sisi memiliki efek negatif. Dan efek negatif itu sayangnya menimpa masyarakat secara menyeluruh. Tapi di saat yang sama dalam konteks bisnis justru menguntungkan sebagian pihak. Dan sebagian pihak yang diuntungkan yang saya sebut tadi, konglomerat yang kemudian bergerak dalam konteks IT dan farmasi. Dan keseluruhan konglomerat itu kalau dipilah-pilah dari struktur kepemilikan modal e-commerce yang berkembang di Indonesia dalam konteks penanganan pandemi itu mayoritasnya kepemilikan asing. Dan saya sebut yang pertama Singtel, yang kedua Alibaba,
dan yang ketiga SoftBank Jepang. 3 raksasa global ini yang kemudian bermain untuk hampir keseluruhan e-commerce besar di Indonesia yang masuk dalam kategori Dekakorn sama Unicorn. Nah, saya katakan tadi, bagaimana sih pilihannya pemerintah? Pemerintah memberlakukan kebijakan pada posisi dalam negeri yang sampai saat ini terkesan tidak becus menangani pandemi. Itu menyisakan persoalan tersendiri terhadap masyarakat, baik dalam konteks kesehatan maupun konteks ekonomi. Tapi di saat yang sama ketika masyarakat dalam situasi kelibas akibat dari kebijakan pemerintah yang saya sebut tidak prudent, justru sebagian pihak konglomerat malah bisa menikmati hasil itu. Tercermin dari dari posisi industri IT sama industri farmasi tadi. Makanya dalam bahasanya Ihsanuddin Nursi itu menyatakan bahwa sampai hari ini tidak ada satupun negara di dunia yang kelibas oleh situasi COVID yang tidak didikte oleh kekuatan farmasi dan IT. Bahkan dalam kondisi yang seperti ini. Aduh, kasihan masyarakat kita ini. Ya, dan kalau mau dilihat, ketika industri farmasi dan IT itu diberikan nafas untuk kemudian tetap hidup, bahkan meraup untung yang luar biasa, karena itu kebutuhan selama masa pandemi. Tentu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kesehatan, obat-obatan, bahkan vaksin. Yang kedua yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana caranya mereka bisa menyintas transaksi untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pandemi. Mereka dibatasi ruang mobilisasinya mereka nggak bisa kemana-mana. Makanya transaksi itu dijalankan dari rumah dengan mengandalkan infrastruktur digital, basis e-commerce. Maka ini membuka peluang besar bagi industri e-commerce untuk kemudian meraup untung dari masyarakat. Nah, itu yang saya katakan dari awal tadi, bagaimana sih sikap pemerintah melihat hal ini? Di saat industri e-commerce itu meraup untung yang besar, masyarakat justru kepukul. Jangan masyarakat BUMN misalnya, itu terlilit hutang habis-habisan. UMKM misalnya, itu banyak yang gulung tikar. Padahal kita tahu UMKM itu 88-89% itu menyerap lapangan kerja nasional. Sedangkan IBS, industri besar sedang itu sisanya. Artinya mereka minoritas. Lantas kenapa pemerintah lebih memprioritaskan mereka, bukan memprioritaskan UMKM? Saya kasih contoh. Indonesia adalah salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya dari segi financing itu sangat bergantung terhadap pendanaan dari perbankan. Makanya ekonomi Indonesia disebut sebagai ekonomi yang bankable. Artinya struktur pendanaan untuk menggerakkan roda perekonomian, baik itu industri primer, sekunder maupun tersier, itu dari segi jenis dan macamnya, itu misalnya industri UMKM, industri besar, industri sedang, itu kebanyakan mayoritasnya bergantung modal terhadap kredit dari perbankan. Asal Anda tahu saja, sampai hari ini kredit perbankan terhadap UMKM itu di bawah 16%. Wow, drastis. Ya, menurun ya. Mayoritasnya justru diperuntukkan untuk mendanai industri besar dan sedang. Nah, bicara juga masuk dalam konteks e-commerce tadi. Iya. Nah, pada posisi ini berkaitan sama data yang dirilis sama BPS. Banyak sekali UMKM yang gulung tikar. Karena apa? Mereka nggak mampu bersaing dengan e-commerce raksasa dalam konteks perdagangan online. Karena 94% di antara mereka itu tidak disertai dengan infrastruktur digital yang berbasis komputer. Nah, sekarang jadi pertanyaan, lalu yang digaung-gaungkan oleh pemerintah untuk mengakselerasi penambahan kapasitas infrastruktur digital untuk mendorong UMKM go digital itu mana? Dari 64 juta UMKM yang terdaftar di Kemenperin, baru sekitar 3 juta yang berhasil bertransformasi ke digital. Sudah barang tentu dalam konteks situasi pandemi yang mendorong ekonomi itu dilaksanakan menurut digital, UMKM bakal kalah bersaing dengan kekuatan pasar e-commerce. Ya, padahal kalau kita lihat dari sejarah 98 misalkan krisisnya, yang menjadi benteng kekuatan utama menopang ekonomi menjadi normal adalah dari UMKM. Tapi fakta terbalik hari ini justru malah menjadi beban tersendiri akibat dari pemerintah terlalu membuka peluang lebih dan bahkan turut terlibat membantu para pelaku-pelaku usaha yang tadi raksasa. Itu yang saya bilang, pemerintah ini nggak proporsional. Ketika mereka lebih memfasilitasi dan membuka ruang gerak yang begitu besar terhadap industri besar sedang, terutama dalam konteks pandemi yaitu e-commerce, UMKM dibiarkan tertindas.
Itu bahasa saya, bahasa kasarnya seperti itu, tertindas. Di saat yang sama seperti yang saya sebut tadi, UMKM itu 88-89% menyerap lapangan kerja nasional. Artinya apa? Mayoritas penduduk Indonesia itu bergantung pekerjaannya terhadap UMKM. Ketika situasi pandemi, pemerintah nggak ngedukung UMKM untuk kemudian masuk ke ranah digital, banyak yang gulung tikar, imbasnya adalah pengangguran. Makanya bisa dibilang kemarin data BPS menyebutkan bahwa sampai Februari 2021 itu tingkat lapangan kerja angkatan kerja bertambah sebesar 1,59 juta. Di tengah situasi pandemi, tingkat serapannya cuma 0,31%. Angkatan kerja bertambah 1,59 juta, tapi dari jumlah angkatan kerja yang bertambah itu, yang terkonversi menjadi tenaga kerja cuma 0,31%. Nah, ngeri ya. Tapi bahasa yang berbeda justru keluar dari misalkan Pak Sandi yang hari ini menahkodai pariwisataan. Nah, menyatakan bahwa ya ekonomi kita masih biasa saja, tidak terlalu berdampak dari pandemi ini. Indikatornya apa? Beliau ngomong kayak gitu. Indikatornya adalah realisasi data BPS untuk triwulan 2 kemarin yang menyatakan bahwa dari triwulan pertama ke triwulan kedua itu terjadi rebounds. Ekonomi Indonesia diukur dari pertumbuhan PDB 7,07%. Ditakar berdasarkan PDB harga berlaku dan harga konstan. Dan sesungguhnya PDB itu struktur yang ngedukung pembentukannya. Yang pertama adalah konsumsi pemerintah, yang kedua konsumsi masyarakat, yang ketiga investasi, yang keempat itu ekspor neto, ekspor dikurang impor. Artinya kalau PDB tumbuh 7,07%, mari kita pilah-pilah. PDB tumbuh 7,07% itu ditopang oleh perkembangan indikator yang mana? Konsumsi pemerintah kah? Konsumsi masyarakat kah? Investasi kah? Ataukah pertumbuhan ekspor? Nggak ada rasionalisasi lebih lanjut dari pemerintah. Kalau memang pemerintah mengklaim bahwa pertumbuhan PDB itu tumbuh seperti itu, artinya terjadi perbaikan pertumbuhan pada 4 indikator itu. Yang pertama konsumsi pemerintah, yang kedua konsumsi masyarakat, yang ketiga investasi, dan yang keempat adalah ekspor neto, ekspor dikurangi impor. Data boleh mengatakan seperti itu, tapi kenyataan di lapangan nggak bisa. Justru berbeda. Konsumsi masyarakat mana yang tumbuh dalam situasi pandemi? Masyarakat di tengah BPS menyatakan bahwa masyarakat pertumbuhan konsumsinya kepukul. Iya. Kalau memang dasar rasionalisasi dari dampak terhadap perekonomian adalah pertumbuhan PDB, saya kira kalau berdasarkan data-data yang dirilis oleh lembaga-lembaga negara memang bisa terbukti di atas kertas. Tapi kalau ngelihat fakta dan kenyataan di lapangan, nggak bisa berbohong. Konsumsi masyarakat mana yang lagi tumbuh bagus sekarang? Semua terpapar dan terpukul. Ya. Saya kasih salah satu indikator. Selama pandemi berlangsung ada sekitar 19,10 juta masyarakat Indonesia pada kategori usia kerja yang terdampak COVID. 1,52 juta pengangguran diantaranya itu termasuk di dalamnya. Itu salah satu indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dalam situasi pandemi sekarang memang kepukul dan imbasnya masyarakat. Pengangguran bertambah tuh. Iya. Itu data BPS. Saya pakai datanya BPS. Kalau mau ngebantah silakan bantah datanya BPS. Ekonomi memang masih tetap berjalan, tapi situasi ekonomi berjalan tadi menunjukkan ketidaknormalan. Dan indikator yang saya pakai untuk menunjukkan ketidaknormalan itu adalah kegagalan pemerintah dalam menjaga ketahanan perekonomian di tengah pandemi yang imbasnya adalah pengangguran masyarakat. Tujuan dari pembangunan ekonomi itu apa? Bukan kita tidak hanya bicara pada aspek kuantitas, pertumbuhan angka-angka. Misalnya disebut tadi PDB tumbuh 7,07%. Tapi implikasi dari pertumbuhan secara kuantitas kepada masyarakat itu apa? Ya. Ketika mereka menyatakan PDB tumbuh 7,07%, pengangguran masyarakat yang terdampak COVID 19,10 juta. Di antaranya 1,52 juta pengangguran akibat COVID. Baik. Ini luar biasa ya. Yang kembali lagi ke topik permasalahan pembicaraan kita hari ini terkait dengan pengambilan kebijakan bersinggungan juga dengan angka pengangguran kita akibat dampak pandemi. Tapi bersamaan pula pemerintah membuka kerang kepada warga negara asing untuk tetap masuk ke Indonesia untuk masuk dalam urusan-urusan kerja di negara kita dalam kondisi pandemi. Saya kira mereka itu satu paket.
Karena pemerintah, kita tahu Indonesia adalah emerging market. Dalam konteks pembangunan, kita nggak bisa mengandalkan modal sendiri. Itu tercermin dari defisit fiskal kita, defisit APBN kita yang tahun ini itu mencapai 1.006,4 triliun. Itu bisa dilihat dalam realisasi data APBN kita di Kementerian Keuangan. Itu 1.006,4 triliun. Dan dari sana sesungguhnya menunjukkan bahwa kita bergantung terhadap mobilisasi modal global. Dan itu sudah terbentuk berdasarkan kerangka kerjasama global yang kita bangun dengan beberapa negara luar. Salah satunya misalnya dengan Cina. Dan Cina ini biasanya kalau kita melangsungkan kerjasama dengan mereka untuk pendanaan beberapa proyek strategis di Indonesia, misalnya yang sifatnya multi-years, itu sepaket dengan tenaga kerja. Kita nggak bisa nolak konsekuensi itu. Dan itu udah ditandatangani secara global dengan Cina. Nah, ketika situasi pandemi sekarang, orang melihat masyarakat banyak yang menganggur akibat dampak dari kebijakan dari posisi situasi pandemi. Tapi di saat yang sama tenaga kerja asing tetap masuk. Hal itu menurut saya hal yang memang sudah direncanakan sebelum munculnya pandemi. Karena kita sudah terikat dengan perjanjian atas jaminan mobilisasi modal untuk ngebangun beberapa proyek-proyek yang memang nggak bisa dibiayai oleh APBN. Dan kalau mereka masuk, itu hal yang lumrah. Itu merupakan konsekuensi dari kesepakatan yang kita buat atas nama penerimaan modal dari Cina. Hari ini kan banyak pemerintah justru malah soal vaksin ya, hari ini kan banyak pemerintah justru mendominasi, lebih banyak beli ya, lebih banyak memesan vaksin dari Cina. Ya, Sinovac Cina. Makanya saya bilang kalau dikatakan bahwa hari ini tidak ada satupun negara yang tidak dikendalikan oleh kekuatan vaksin, maka di sana muncul kata kunci, tidak ada satupun negara yang tidak didikte oleh si pemilik vaksin. Misalnya di Indonesia mayoritasnya menggunakan Sinovac, Biotech. Itu dari Cina. Dan kita juga ngeluarin banyak duit untuk mendatangkan itu ke Indonesia. Dan parahnya di awal itu, ketika mereka datangkan itu sertifikat kesehatannya itu memang belum terpenuhi. Dan ketika masuk di Indonesia, Indonesia sendirilah yang kemudian membuat sertifikasi layak guna dari segi kesehatan untuk menggunakan vaksin Sinovac tadi. Artinya konsumen yang kemudian bertindak mengeluarkan sertifikasi keamanan produk, bukan produsen. Di hari ini kan misalkan kita mau keluar kota, diberlakukan harus ada PCR dan vaksin, keterangan-keterangan syarat-syarat untuk keluar kota. Nah ini kan juga memberikan untung kepada pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang vaksinasi dan transportasi udara. Sedangkan kita lihat tidak semua masyarakat memiliki kesanggupan secara menyeluruh ya. Sebagian besar masyarakat kita merasa tidak sanggup ketika melakukan perjalanan keluar harus ada syarat vaksin, sedangkan kita sama-sama tahu syarat vaksin dan PCR hari ini terbilang mahal. Bang Faisal melihat ini dalam aspek kebijakan ekonominya seperti apa ini? Masalah kesehatan adalah salah satu masalah yang memang wajib ditanggulangi oleh pemerintah. Makanya saya bilang sejak awal arah kebijakan kesehatannya memang udah berantakan. Berantakannya kenapa? Karena kesehatan itu dimasukkan sebagai salah satu komoditas basis komersil yang diserahkan menurut mekanisme pasar. Di sana maka kesehatan itu bukan lagi produk yang basisnya sosial, tapi di sana orang udah mencari profit dan untung. Ya, itu masalah prinsip dalam fundamental kebijakan publik terkait dengan masalah kesehatan. Dan kalau per hari ini vaksin itu memang komersil, diperdagangkan, itu merupakan tuntutan dari kebijakan kesehatan yang diambil oleh pemerintah sudah sejak lama. Karena masalah kesehatan ini seperti saya katakan tadi, ini masalah yang memang darurat, yang memang harus dikendalikan oleh negara, nggak boleh diserahkan kepada investor orang perorangan menurut mekanisme pasar. Kalau dijatuhkan berdasarkan mekanisme pasar, maka kesehatan itu menjadi komoditas dagang. Dan ketika dia statusnya menjadi komoditas dagang, mahal harganya. Iya. Dan terbukti masyarakat banyak yang ngeluh, kok vaksin mahal sekali. PCR misalkan mau keluar daerah mahal sekali. Nah, ini kan menjadi kendala, menjadi masalah juga untuk masyarakat kita yang sudah dikurung, diberikan beban harga lagi, kan jadi masalah. Itu yang saya bilang tadi, emang vaksin itu bagian dari produk kesehatan, dan masalahnya kesehatan itu dijadikan sebagai komoditas yang berbasis pada mekanisme pasar. Kata kuncinya ketika dijadikan sebagai komoditas mekanisme pasar, mahal harganya. Tambah lagi sekarang nggak lagi print tapi barcode lagi kan. Ketika kita download sudah itu masuk income sebenarnya dari aspek ekonominya kan. Kalikan lagi dengan jumlah penduduk mayoritas Indonesia ini hari ini.
bahwa tiap hari per juta orang itu melakukan perjalanan ke luar daerah dan harus melakukan vaksin, dan sistemnya sudah harus barcode. Barcode ya tentu kita download dong. Download itu kan income masuk tuh. Dan dalam konteks ini pemerintah juga nggak proporsional. Kalau memang mau melakukan pembatasan mobilisasi, ya juga harus pada posisi transportasi lintas daerah. Maksud dari perjalanan mereka keluar itu mau ngapain? Jadi Bang Faisal sepakat kalau kita harus lockdown secara menyeluruh? Enggak juga, karena mobilisasi secara total itu tadi dampaknya juga bermasalah pada posisi ekonomi. Bagaimana caranya ekonomi itu harus tetap berjalan agar dari sana kita punya tabungan, kita punya pendapatan untuk membiayai penanganan kesehatan. Karena kita nggak punya dana yang cukup dalam APBN untuk mendanai total biaya kesehatan selama pandemi COVID. Makanya pemerintah mengakali itu dengan tetap menjalankan perekonomian dengan batasan-batasan tertentu. Supaya dari sana bisa muncul penghasilan untuk membayar persoalan kesehatan tadi. Karena kita juga nggak mau ketika ekonomi itu mati total, kita kekurangan anggaran, di saat yang sama kita punya kebutuhan untuk membiayai masalah kesehatan, dan akibat dari tidak punya pendanaan internal kita harus kembali berhutang. Dan saya yakin juga hari ini pemerintah banyak menghutang untuk menutupi masalah-masalah keuangan hari ini. Ya, itu bisa ditelisik lewat defisit APBN tadi 1.006,4 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa kita tidak punya uang sebesar 1.006,4 triliun untuk membiayai keseluruhan belanja yang ada dalam pasal-pasal APBN termasuk untuk masalah kesehatan. Itu memang sesuatu yang memang udah berlangsung sejak lama, dan kita nggak mungkin memutus kebijakan internasional yang sudah kita buat. Karena mereka juga masuk ke Indonesia mengerjakan proyek yang sifatnya multi years. Dan proyek yang sifatnya multi years tadi kebanyakan, mayoritas, tidak semuanya tapi mayoritas proyek-proyek yang dikerjakan oleh mereka itu sifatnya multi years. Seperti mereka itu banyak main pada posisi infrastruktur. Dan itu sifatnya multi years. Kalau multi years proyeknya, maka dia akan menghasilkan untung masih lama. Iya. Dan itu tidak punya pengaruh untuk kemudian menciptakan ketahanan dalam konteks jangka pendek. Makanya saya bilang tadi, pemerintah ini mau arahnya kemana? Mau berbasis pada penanganan masalah ekonomi yang basisnya jangka panjang, ataukah masalah kesehatan yang jangka pendek? Yang mengganggu kita adalah masalah kesehatan. Iya. Kenapa masalah kesehatan yang mengganggu kita? Karena tadi terjadi pembatasan mobilitas. Iya. Makanya kalau menurut saya, lebih baik pemerintah ini berfokus untuk menangani persoalan kesehatan. Kesehatan lebih dulu. Dengan jangka waktu pencapaian tertentu. Sudah itu, ada persoalan-persoalan ekonomi yang harus kita selesaikan. Tapi itu nggak jadi soal. Yang penting masalah kesehatan yang mengganggu perekonomian kita selesai dulu. Baru selanjutnya kita bayar masalah-masalah kesehatan tadi. Makanya harus ditentukan orientasinya mau kemana. Kita nggak bisa mengambang di antara dua pilihan. Kesehatan dan ekonomi berjalan berbarengan. Karena implikasinya selama 2 tahun terlihat seperti sekarang. Kesehatan nggak membaik, ekonomi memburuk. Tapi terkesan dari awal kan sudah dapat kebaca bahwa pemerintah lebih mendominankan soal masalah ekonomi dibanding kesehatan. Lihat saja koordinator penanganan COVID nasional kita hari ini Pak Luhut, Menteri Investasi dan Perekonomian, Menteri Investasi dan Maritim. Ya sudah barang tentu kita tahu investasi menyangkut soal masalah apa, soal masalah ekonomi tentunya. Nah, investasi luar negeri masuk jor-joran di Indonesia dalam posisi pandemi. Cuman situasi pengaruh dari masuknya investasi ke Indonesia dalam jangka pendek untuk pemulihan ekonomi kita apa? Nah itu yang menjadi PR sampai sekarang masyarakat. Itu yang menjadi PR. Makanya pemerintah kemarin menutup psikologis masyarakat dengan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 7,07%. Itu secara data, tapi fakta di lapangan menunjukkan nggak seperti itu. Misalnya saya tarik satu indikator, menarik sekali. Pertumbuhan PDB itu secara teoritikal memang diukur berdasarkan konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor neto. Dan ini di atas kertas menurut catatan pemerintah yang dicatat oleh beberapa lembaga BPS, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, semuanya membaik. Maka pertumbuhan 7,07% tadi di atas kertas bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sesungguhnya nggak berhenti di situ, karena untuk mengukur realitas atau realisasi PDB itu masuk akal apa enggak, kita juga bisa mengukur lewat income per kapita masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat. Kalau menurut data BPS, pertumbuhan 7,07% kalau dikonversi ke dalam hitungan rupiah berdasarkan harga berlaku dan harga konstan, ketika kita bagi dengan total masyarakat Indonesia, untuk harga berlakunya pendapatan masyarakat itu sekitar 15 juta. Dan untuk harga konstan itu sekitar 10 juta.
per hari maksudnya. per hari. Nah sekarang saya bertanya, dalam situasi pandemi yang mencekik, apakah benar posisi pendapatan masyarakat itu tumbuh 15 juta untuk harga berlaku dan harga konstan itu 10 juta? Sepertinya tidak mungkin juga sih. Makanya dari segi kenyataan yang tercipta di lapangan sesungguhnya menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB 7,07% tadi tidak realistis. Tapi berdasarkan catatan pemerintah yang dicatat oleh beberapa lembaga berbasis pada indikator konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi dan pertumbuhan ekspor impor, itu masuk akal. Nah sesungguhnya data tadi bisa kita gunakan, hitung-hitungan tadi bisa kita gunakan untuk mengkantor pernyataan pemerintah tadi. Nah berkaitan dengan pertanyaan ente tadi yang menyatakan bahwa apakah ada relasi antara masuknya investasi dengan pemulihan ekonomi jangka pendek selama pandemi? Enggak. Yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah ini tetap mengedepankan prinsip demokrasi liberal. Tujuan masuknya investasi itu untuk menjalankan misi lama dengan memanfaatkan situasi dan momen pandemi. Salah satu kasusnya tadi masyarakat dijebak rame-rame untuk kemudian masuk dalam transaksi digital. Ini kalau saya urai dari aspek moneter luar biasa buruknya. Kenapa saya bilang luar biasa buruknya? Bayangkan coba masyarakat Indonesia itu menempati posisi keempat konsumen terbesar global. Posisi keempat. Ya. Di saat yang sama mereka mayoritasnya didorong untuk kemudian terjebak dalam transaksi online berbasis e-commerce. E-commerce ya. Bayangkan berapa nilai transaksi harian yang dikendalikan oleh pelaku usaha e-commerce pada situasi pandemi sekarang. Berapa jumlah nilai tukar yang diukur sebagai untung e-commerce tadi dalam transaksi harian selama situasi pandemi? Banyak sekali. Dan masalahnya adalah transaksi harian itu di luar kendali Bank Indonesia. Bukan bermitra maksudnya? Enggak ada bermitra. Karena ini transaksi yang melibatkan antara e-commerce sama konsumen. Jadi yang mengetahui peredaran uang itu cuman pihak ketiga dari e-commerce sama masyarakat. Tanpa ada pengontrolan dari pemerintah maksudnya? Enggak. Kalau pengontrolan secara langsung terkait dengan arah transaksi dan jumlahnya enggak ada. Pemerintah lewat otoritas moneter hanya bisa mengendalikan transaksi itu lewat beberapa fasilitas moneter, misalnya inflasi dan suku bunga. Dan posisi intervensi itu enggak secara langsung. Mereka enggak bisa mengendalikan jumlah uang yang beredar tiap hari dalam transaksi online e-commerce. Indonesia menempati posisi keempat sebagai konsumen terbesar global. Di saat yang sama mayoritas masyarakatnya itu dijebak dalam situasi untuk kemudian menggunakan transaksi digital. Coba bayangkan berapa nilai transaksi harian e-commerce, berapa jumlah uang yang beredar, jumlah rupiah yang beredar dalam transaksi harian e-commerce yang dikendalikan oleh pemilik modal. Dan ini terjadi di luar kendali Bank Indonesia. Mereka mengendalikan dan mengontrol banyak sekali jumlah uang yang beredar dalam transaksi harian. Artinya apa? Mereka mengendalikan inflasi. Iya. Mereka mengendalikan suku bunga. Kalau mereka mengendalikan inflasi, mereka mengendalikan suku bunga, mereka mengendalikan nilai tukar. Itu pada aspek moneter dan keuntungan yang mereka dapatkan lewat fee dan bunga. Itu yang saya bilang. Pemerintah memperpanjang pandemi, bukan saya menuduh. Tapi fakta kebijakan publiknya memang seperti itu. Pemerintah berlarut-larut dalam penanganan pandemi, di saat yang sama masyarakat didorong untuk kemudian terjebak dalam transaksi online e-commerce asing itu yang memenuhi permintaan itu. Tapi di saat yang sama ketika pemerintah membuka ruang segar bagi perkembangan e-commerce, yang jadi pertanyaannya infrastruktur payment sistemnya siapa yang punya? Sistem pembayaran dalam konteks online itu siapa yang punya? Bukan punya Bank Indonesia, bukan punya pemerintah Indonesia. Itu punya pihak asing. Pihak asing itu siapa? Yang saya bilang tadi, Singtel, Singapura, SoftBank, Jepang, sama Alibaba, Amerika. Alibaba itu bukan Cina. Ketika orang ngomong tentang Alibaba, sosok Jack Ma. Ya, betul. Tapi sesungguhnya kepemilikan Jack Ma di Alibaba di bawah 6%. Kepemilikan saham Jack Ma di bawah Alibaba, di Alibaba di bawah 6%. Justru mayoritas kepemilikan itu dua. Yang pertama adalah SoftBank Jepang 20%. Dan Yahoo Wall Street Finance. Itu kepemilikan mayoritas. Artinya apa? Dari segi kepemilikan modal, Alibaba itu punya Amerika Serikat, bukan punya Cina.
Dan mereka yang menyediakan payment system untuk transaksi online dalam konteks e-commerce selama masa pandemi. Ketika payment sistemnya kita serahkan untuk dikendalikan oleh orang luar, maka mereka yang mengendalikan nilai tukar kita. Di situ akan muncul yang namanya shadow central banking. Bank sentral bayangan, Bank Indonesia akan memiliki pesaing dari pihak pelaku usaha dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Karena kembali ke pertanyaan tadi, berapa banyak jumlah uang beredar dalam transaksi harian e-commerce yang dikendalikan oleh pelaku usaha? Banyak sekali. Tidak dapat terhitung mungkin. Nah, luar biasa. Gila ya. Jadi dari sini sesungguhnya memukul saraf sadar kita bahwa ada hal buruk yang kemudian menimpa kita di tengah penanganan pandemi COVID yang berlarut-larut dengan berbagai macam embel-embel perpanjangan PPKM dan sebagainya. Ternyata menyisakan keuntungan yang luar biasa terhadap perkembangan e-commerce. Dan kata kunci dari perkembangan e-commerce tadi, kita serahkan payment sistemnya untuk dikendalikan oleh pihak luar. Maka mereka punya kendali atas pengontrolan nilai tukar. Di situ Bank Indonesia merasa tersaingi. Makanya saya munculkan sebuah istilah yang disebut sebagai pseudo central banking. Jangankan payment system untuk e-commerce, payment system untuk kartu kredit yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1989 saja bukan punya kita. Selama itu maksudnya. Kita selama ini ternyata dimanfaatkan dalam kondisi itu. Nah. Dan itu bukan cuma terjadi di Indonesia. Itu terjadi hampir di seluruh dunia yang memang terdampak pandemi. Tadi kata kuncinya kembali ke datanya IDX Stock Exchange. Selama situasi pandemi, perusahaan IT itu berhasil meraup untung sebesar 3,17 ribu triliun. Itu dari fee dan bunga. Baik, teman-teman sekalian, pemaparan yang sangat luar biasa dan sangat kritis tentunya, diimbangi juga dengan data yang valid disampaikan. Nah, olehnya kita akan membahas lebih dalam dan lebih jauh lagi di sesi yang kedua. Olehnya teman-teman langsung saja ke episode yang kedua. Terima kasih.